Realisasi program pemerintah Desa Gembong, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, diduga fiktif dan tidak transparan. Pasalnya program yang dialokasikan melalui alokasi dana desa tahun anggaran 2022 sampai 2024. Terdapat beberapa program yang tidak sesuai dengan realisasi yang ada. Minimnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola sumber anggaran nampak jelas saat tim menelusuri kepada beberapa ketua RT serta masyarakat sekitar. Saat dikonfirmasi, beberapa ketua RT tidak pernah mengetahui kucuran anggaran belanja yang diperuntukkan untuk beberapa program. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Izin Pak, kita mau bertanya sedikit masalah Desa Gembong, Pak ya. Ya. Tahun 2022 sampai 24, Pak. Nah, itu Pak sudah ada belum, Pak, bantuan peternakan, Pak? Belum pernah ada. ya, baru kemarin 2005. 2025. Iya. Nah, itu dapat bantuan apa, Pak? Bahkan kambing Oh, berapa ekor tuh, Pak? 5 ekor. 5 ekor. Udah mati 2 ekor. Ya, Sekarang 3 lagi. 3 lagi. Jadi untuk tahun 2022-23 belum pernah ada. Belum pernah ada. Nah, terus bantuan alat pertanian nih, Pak? Itu Belum disuruh. ada juga. Belum ada. Terus perikanan, Pak? Perikanan ya sama. Belum pernah ada. Dibahas ya, Pak, di Musdes, Pak, itu masalah program tersebut. Ya banyak sih yang pernah juga apa-apa Dibahas. Nah, cuma kita belum majuin gitu. Iya. Tapi belum turun, Pak ya. Alat pertanian segala. Nah, seperti Bapak bilang tadi, pertanian pernah dapat bibit apa, Pak? Ya kangkung, jagung. Oh, itu banyak nggak, Pak? Ya cuma belum ada, enggak 1 kilo juga kayaknya, kecil sih. Apa sih seukuran berapa kilo itu ya yang biasa bibit itu, Pak? Oh, jadi baru dapat itu dari Desa Gembong. Iya. Kalau untuk dinilaikan berapa itu, Pak, nilainya? Ya paling 200.000. 200.000. Baik, Pak. Harapan Bapak ke depan nih, Pak, untuk Desa Gembong Ya seperti apa? biar ya RT ini aja ya dulu ya. Biar kita ini gimana ya, biar rakyatnya gitu dapat penghasilan lah dari pertanian dari peternakan gitu. Baik. Kalau bisa gitu. Bisa. Baik, Pak. Dan Bapak siapa? Sairudin. Bapak? Saya Rudin, selaku Ketua RT, Pak ya. Makasih, Pak. Selamat siang, Pak. Siang. Oh, izin Pak, kita mau bertanya sedikit masalah Desa Gembong, Pak ya. Tahun 2022 sampai 23, Pak. Itu Pak sudah ada belum, Pak, bantuan peternakan? Nggak ada sih. Cuman saya nggak tahu itu masalah itunya, soalnya kan saya nggak ikut Nggak dilibatkan? nggak dilibatkan. Soalnya kan saya nggak punya tempatnya. Oh, baik. Nah, nggak dilibatkan, saya nggak ikut. Apa nggak ngambil lah kasih gitu. Baik. Nah, terus kalau bantuan perikanan, Pak? Bantuan perikanan. Saya juga kurang tahu sih masalah kasih itunya, Pak. Nah, jadi belum pernah dengar, Pak ya? Belum. Nah, bantuan alat pertanian, Pak? Bantuan pertanian sih mungkin nggak ada. Cuman kan saya juga nggak tahu. Saya nggak bukan petani kan. Gitu. Nah, betul. Tapi di Musdes dibahas nggak, Pak? Ya dibahas sih, udah dibahas. Nah, tapi belum tahu turun apa enggaknya, Pak Iya, ya? belum tahu. Baik, Pak. Harapan Bapak nih, Pak, ke depan untuk Desa Gembong ini, Pak, seperti apa, Pak, ke depannya? Ya mudah-mudahan sih maju, makmur gitu ya, sejahtera itu. Saya mah itu aja lah. Ya, program-program tersebut kalau ada bisa diserap sama masyarakat, Pak ya? Ya, Baik, Pak, makasih. Dengan Bapak siapa? Bapak Bubuk, beri dulu. Selaku Ketua RT, Pak ya? Ya. Terima kasih, Pak. Di kesempatan yang berbeda, beberapa warga lansia mengeluhkan adanya bantuan yang tiba-tiba dihapus oleh pemerintah desa. Mirisnya, kedua lansia tersebut tidak memiliki penghasilan tetap yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Oh, izin Bu, masalah bantuan Ibu tiba-tiba dihilangkan ini seperti apa, Bu, ceritanya? Nggak tahu ya, ibu nggak tahu, pokoknya cuman dapat kalau lagi ke desa ibu ada beras, ibu udah nggak dapat gitu aja. Itu nggak ngasih penjelasan apa-apa, Bu. Ibu punya suami nggak, Bu? Enggak, Nggak punya. Baik. Nah, kamu udah seperti 20 Ibu, Bu, tahun nggak punya suami. dapat nggak, Bu? Ibu udah nggak dapat 1 tahun lebih, Itu dihilangin. dihilangin katanya ibu udah nggak dapat gitu aja. Itu aja. Iya. Ada kerjaan, Bu? Nggak ada lah, Nggak begini ada. doang. Ini doang. Harapan Ibu nih, Bu, ke depan sama pemerintah desa seperti apa, Bu? Harapan. Ya mohon itu lagi Mohon dapat diusahain lagi, aja. usahain lagi gitulah Itu. supaya dapat. Kita kan nggak ada kerjaan, Gitu. gini doang. Ibu, harapannya, Bu? Ya mohon diusahain aja gitu loh. Itu sama pemerintah desa, Bu ya. Mm-mm. Baik, Bu, dengan Ibu siapa? Ibu juga. Ibu Jukro, selaku
warga desa apa? Desa Gembong, Gembong, Pabuaran. Pabuaran. Kasih Bu. Sedangkan mengacu pada realisasi alokasi dana desa pada tahun anggaran 2022, pemerintah desa Gembong mengalokasikan untuk pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan keramba atau kolam perikanan darat milik desa sebesar 134 juta rupiah. 2 program peningkatan produksi tanaman pangan berupa alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi atau jagung sebesar 119 juta rupiah, serta program keadaan mendesak sebesar 648 juta rupiah. Kemudian pada tahun anggaran 2023, pemerintah desa Gembong mengalokasikan untuk program keadaan mendesak berupa bantuan langsung tunai atau BLTDD sebesar 126 juta rupiah, peningkatan produksi peternakan berupa alat produksi dan pengolahan peternakan atau kandang sebesar 95 juta rupiah, 2 program peningkatan produksi tanaman pangan berupa alat produksi dan pengolahan pertanian penggilingan padi atau jagung sebesar 99 juta rupiah, serta pembangunan rehabilitasi atau peningkatan keramba atau kolam perikanan darat milik desa sebesar 95 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun anggaran 2024, pemerintah desa Gembong mengalokasikan untuk program keadaan mendesak berupa bantuan langsung tunai atau BLTDD sebesar 63 juta rupiah. Sementara saat akan dikonfirmasi, Kepala Desa Gembong belum bisa dihubungi untuk diklarifikasi lebih lanjut. Menyikapi hal ini, Heriadi, Kepala Divisi Intelijen dan Investigasi Gabungan Wartawan Indonesia, menduga bahwa pemerintah desa secara terang-terangan telah mengangkangi aturan yang ada. Sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sampai ditayangkan berita ini, pihak pemerintah desa dan pihak Kecamatan Balaraja serta pihak terkait belum dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Heriadi mengabarkan.